Ketemu lagi nih dengan Miss Elis dan juga ada Miss Irena. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru untuk bahasa Indonesia, yaitu tentang kata baku dan kata tidak baku. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita mulai. Dari pengertiannya, kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Kalau nanti kalian belajar lebih lanjut dalam bahasa Indonesia, kita akan mengenal yang namanya EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, semua aturan mengenai berbahasa diatur di EYD, termasuk kata baku dan kata tidak baku. Kalau kita berbicara dengan aturan yang berlaku, maka semua kata-kata yang digunakan adalah kata-kata baku atau bisa kita bilang formal. Sedangkan kata-kata tidak baku itu kata-kata yang tidak diatur dalam EYD atau sudah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Ada banyak penyebab yang membuat akhirnya muncul kata-kata tidak baku. Nah, beberapa di antaranya adalah banyak orang-orang yang tidak tahu ketika menulis sebuah kata gimana ya cara penulisannya. Nah, itu yang memunculkan adanya kata tidak baku. Lalu yang kedua, kadang-kadang ketika orang berbicara terjadi kesalahan sehingga membuat kata-kata tertentu menjadi tidak baku. Lalu yang ketiga, ada juga pengaruh dari orang-orang yang sebelumnya menggunakan kata tidak baku sehingga orang lain yang mendengarnya jadi menggunakan kata tidak baku tersebut. Nah, yang terakhir, orang-orang yang sudah terbiasa memakai kata tidak baku ketika mereka berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan lihat ciri-ciri dari kata baku dan kata tidak baku. Untuk kata baku, ciri-cirinya adalah kata-kata tersebut tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Dan kata baku sering digunakan dalam sebuah percakapan, khususnya dalam percakapan formal. Sedangkan ciri-ciri kata tidak baku itu sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dan bahkan kata-kata tersebut sudah sering dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Bentuk katanya juga mudah sekali berubah-ubah. Selain itu, untuk melihat kata tidak baku dan kata baku terkadang terjadi perbedaan dalam penulisannya, tapi sebenarnya artinya itu sama. Nah, berikut ini kalian bisa lihat di mana saja sih kita bisa menggunakan kata baku. Beberapa di antaranya kita bisa melihat ketika ingin menulis surat atau membuat laporan. Kalau kalian punya kakak yang sedang kuliah, mereka akan menggunakan kata baku ketika mereka menuliskan tugas akhir dalam pembelajaran mereka. Atau ketika nanti kalian sudah bekerja, kalian akan melakukan lamaran pekerjaan dan menuliskan surat lamarannya menggunakan kata baku juga. Dan contoh yang lainnya kalian bisa lihat di slide. Sekarang kalian pasti bertanya-tanya, gimana caranya supaya kita tahu kalau kata yang digunakan adalah kata baku atau tidak baku? Nah, di sini seperti yang kalian lihat, Miss Elis punya satu buku, namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa menggunakan buku ini untuk mengetahui apakah kata yang kalian gunakan merupakan kata baku atau tidak baku. Di mana bisa mendapatkan buku ini? Kalian bisa cari di toko buku terdekat atau kalian bisa mendapatkannya, mencarinya, meminjamnya bahkan di perpustakaan di sekolah. Selain buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian juga bisa mengunduh Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bentuk aplikasi di telepon genggam kalian, atau kalian bisa langsung kalau kalian menggunakan laptop atau PC, ketik tautan kbbi.kemdikbud.go.id. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kata tidak baku dan kata baku yang sering kita dengarkan atau sering kita pakai. Selain kata-kata ini, masih banyak lagi kata baku dan kata tidak baku yang bisa kalian temui di dalam buku atau aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian boleh mengulik-ngulik aplikasi atau buku yang kalian punya. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini mengenai kata baku dan kata tidak baku. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh loh bertanya. Kita ketemu di e-learning besok ya. Sampai bertemu siswa-siswi P5. Dadah!